yang iyo jadi urang-urang yo. Anak do pulo nea dia ne kawan kini. Iyo nana sayang ne parampuan. Sadang bahruman de kini ya nambale tahu. Dan sadang elo nea dia juga dipamainkan. Sawana samkim sawana bedo tinggi Nurbaya. Pak Ali belum datang juga. Kemana dia? Jangan-jangan dia tertidur. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Tadi malam dia minta izin untuk menonton komedi kuda. Baiknya kuadukan pada ayah. Jangan, Sam. Kasihan orang tua itu. Dia kan belum pernah membuat kesalahan selama bekerja dengan ayahmu. Bagaimana rasanya kalau kita setua dia masih dimarah-marahi orang? Bagaimana kalau kita jalan saja? Hari panas begini. Lihat saja mukamu sudah merah. Ini ada payung. Mukaku memang sudah merah dari tadi. Kenapa? Tidak apa-apa. Kau tidak mau cerita? Ada rahasia rupanya. Baik, aku tidak akan tanya-tanya lagi. Belum apa-apa sudah merajuk. Siapa yang merajuk? Kukira di antara kita sudah tidak ada rahasia lagi. Ini bukan rahasia, Sam. Tadi aku malu sekali pada Nyonya van der Stier. Kenapa? Tadi aku diberi hitungan oleh Nyonya van der Stier mengenai jarum panjang dan jarum pendek. Pukul 12, jarum panjang dan jarum pendek berimpit. Pukul berapa kalau kedua jarum itu berimpit lagi? Aduh, berkali-kali ku cari, tapi tidak dapat juga, Sam. Sampai aku pusing. Masakan kau begitu tidak tahu? Itu kan mudah. Iya, buat kau memang mudah. Kau kan pintar, tapi aku kan bodoh. Kau memang pintar, tampan, gagah. Jangan ketawa. Kau makin marah, makin cantik. Jangan mengejek. Aku tahu mukaku buruk. Tidak sebanding dengan Mari. Kemana lagi kau melantur? Apa? Tadi aku melihat kau berdua-duaan dengan dia. Kau memandang dia seperti memandang bulan. Memang, dia itu cantik, pintar, kulitnya putih. Nah, sekarang kau yang merajuk. Begini. Tidak usah. Aku ingin menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan hitunganmu itu. Coba lihat kemari. Gimana soalnya? Jarum panjang dan jarum pendek. Ya, aku ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu lu Sultan Mahmud mana? Ini dibayar kepada tanpa lah kau menekan awak kan naik. Oh, awak. Kau ikut pendekar. Baik, Datuk. Siapa suruh kau duduk di depanku? Jadi saya di mana, Datuk? Ikuti Bendi. Jalan. Ada yang ditunggu, Angku. Iya. Datuk Maringgi, baru saya suruh jemput sama si Ali. Apa dia tidak terlambat nanti menjemput Samsul? Iya, terlambat sedikit, barangkali. Nah, itu Datuk Maringgi datang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak terlambat saya barangkali. Tadi saya mengurus barang dulu di muarangku. Tidak apa-apa. Duduklah, Datuk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Syukurlah. Jelas buat kau jalannya. Kau memang pintar. Nah, kau mengejek lagi. Tidak, aku sungguh-sungguh, Sam. Aku ingin jadi orang pintar seperti kau. Aku cuma biasa-biasa saja. Tapi, laki-laki memang harus pintar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghidupkan anak dan istrinya? Jadi kau sekolah dokter Jawa di Betawi. Iya. Tuan Van Swieten sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah supaya aku dapat diterima di sana. Kau tentu lama di sana. Tapi aku senang kalau kau maju. Itu Pak Ali datang. Sudah lewat 1:30. Saya mau ke toko saya yang di Pasar Gadang dulu, Engku Penghulu. Jadi bagaimana, Engku Datuk? Bisa Engku meminjamkan uang yang 3.000 itu? Tentu saja. Kapan saja diperlukan, uang itu akan saya antarkan. Tapi apa yang dapat saya berikan sebagai jaminan? Tidak perlu pakai jaminan. Saya percaya pada Engku. Engku bukan baru sekarang saya kenal. Kalau lain orang, tentu lain soalnya. Saya berterima kasih sekali. Tapi bukan itu soalnya. Hutang harus tetap ada tandanya. Kalau besok lusa saya meninggal dunia sedangkan hutang belum terbayar, bagaimana? Akan saya kirimkan surat perjanjian. Dalam surat itu akan saya cantumkan bahwa rumah ini beserta tanahnya saya gadaikan pada Datuk. Terserah Engku lah. Saya ikut saja. Saya minta diri dulu. Tidak makan dulu. Terima kasih. Lain kali kalau ada umur. Itu si Ali datang. Engkau Datuk hendak diantar kemana? Ke Pasar Gadang. Terima kasih, Pak Ali. Sama-sama. Itu anakku. Yang laki-laki, Yang perempuan? anak Bagindo Sulaiman yang tinggal di rumah depan. Engkau Datuk juga tentu kenal Bagindo Sulaiman. Dia saudagar juga. Kenal. Kenal. Saya tidak sangka dia punya anak gadis. Itulah. Anak satu-satunya, seperti anak saya juga. Li, antar Engkau Datuk ke Pasar Gadang. Baik, Engku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya, dia bersedia. Kenapa tidak pada Engku Bagindo Sulaiman saja Engku pinjam? Susah. Hubungan kita dengan Bagindo Sulaiman sudah seperti saudara kandung. Kalau aku pinjam padanya, aku takut dia tidak mau dikembalikan.
Memang serba susah. Tapi apa tidak apa-apa kalau engkau meminjam dari Datuk itu. Kata orang cara dia berdagang jahat. Itu bukan urusan kita. Yang aku tahu dia orang kaya. Meskipun dia dulunya seorang pedagang ikan asin di Pasar Gadang. Dan soal pinjam-meminjam, itu ada aturannya, Bu. Asal semuanya menurut kelaziman, aku pikir kita tidak perlu khawatir. Mana Samsu? Dia sudah menunggu di meja makan. Apa itu? Ada kiriman dari sebelah. Ada gulai bebek. Kadir, Iya, Bu. Ya, kata Pak Ali, nanti sore orang akan mengarak tabut. Boleh saya pergi ya? Sendiri. Saya akan ajak Bakti dan Arifin. Kalau boleh juga Nurbaya. Biasanya arak-arakan begitu ramai sekali. Hati-hati, jangan sampai kalian diinjak orang. Iya ya. Pendekar. Ya, Angku Datuk. Kau perhatikan anak gadis Baginda Sulaiman yang tadi. Kenapa, Angku Datuk? Kukira pantas untuk jadi istriku. Mana mungkin, Angku Datuk? Kenapa begitu? Pertama, istri Datuk sudah 4. Nanti kuceraikan atau... Kedua, orang tuanya kaya, Angku Datuk. Malahan kabarnya yang paling kaya di Padang ini. Kalau kau bicara, cobalah bicara yang enak didengar. Supaya kantongku terbuat untukmu. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk. Tapi saya tidak percaya, Datuk. Sekarang otakmu yang beku itu sudah mulai jalan. Kau sudah dengar keinginanku. Kau siap-siap melaksanakannya. Kenapa kau memandangi aku? Kamu cantik sekali. Ada orang Mbak Intayan. 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 Nur. Ada orang Mbak Intayan.
Nur. Nur. Sam, tolong Sam. Sam. Mana Ibu Mukia? Oh, sedang sembahyang. Oh, Siapa Rukia? Mamanda Penghulu. Duduklah Sultan. iya Kak. Apa yang kau jahit? Baju terawang. Coba aku lihat. Bagus sekali jahitanmu. Untuk siapa baju ini? Untuk siapa saja yang mau. Yang mau kukira banyak. Aku juga suka. Bila, tapi buat paman barangkali agak sempit. Ya, kukira juga begitu. Orang yang pantas memakai baju ini tentulah orang muda yang usianya sebaya dengan kau dan badannya seramping badanmu. Bukan orang tua seperti aku. Kau Penghulu? Iya, Kak. Senang juga aku kau masih mau datang kemari. Kukira kau sudah lupa pada kami. Bukan begitu, Kak. Maklumlah kami ini pegawai pemerintah. Pekerjaan tidak kunjung habis. Saya maklum. Kia, buatkan pamanmu kopi. Masih ada kue? Tidak usah lah. Kenapa? Apa kau tidak boleh oleh istrimu makan minum di sini? Kau jangan marah kalau aku berkata begitu padamu. Kau makin lama makin jauh dari kami. Dulu tempat ini kau anggap sebagai rumahmu sendiri, karena memang disinilah kau dilahirkan. Tapi sekarang, jangankan tidur di sini menjaga kami. Datang sekali-sekali menengok kami pun kau tidak. Padahal disinilah tempat kau dilahirkan. Di sini orang tua kita berpulang ke rahmatullah. Kakak tidak usah berkecil hati. Apa yang kakak kira semuanya itu tidak benar. Saya tidak mau mendapat nama buruk karena melalaikan pekerjaan saya. Tuan kontrolir yang sekarang keras sekali. Bukan pekerjaanmu. Sejak kau menikah, yang kau pikirkan hanya anak istrimu saja, rumah tanggamu saja. Itu kan sudah sewajarnya. Kalau bukan saya yang memperhatikan mereka, siapa lagi? Betul kan seperti apa yang kusangka? Kau sudah makin jauh dari apa yang telah kita adatkan di Padang ini. Kalau istrimu sudahlah. Dia memang tinggal serumah dengan kau. Tapi anakmu, dia kan punya paman. Saudara istrimu. Dia kan kemenakannya. Dia yang seharusnya memelihara anakmu. Begitu adat kita. Atau kau sudah lupa dengan apa yang diadatkan oleh nenek moyangmu?
Memang ada si marhum paman si Samsul. Tapi berapalah penghasilannya? Malu saya menyerahkan anak saya pada dia. Kalau Rukiah, kemenakanmu yang seharusnya jadi tanggung jawabmu tersia-sia, kau tidak malu. Tersia-sia bagaimana? Apa bukan tersia-sia namanya? Apa kau tahu Rukiah berbaju apa tidak? Kalau anakmu kau sekolahkan di sekolah Belanda, malah ku dengar sebentar lagi akan dikirim ke Batavia, mungkin nanti ke negeri Belanda. Kalau ada sekolah untuk jadi raja, pasti akan kau kirim pula anakmu ke sana. Karena anakmu tidak boleh jadi orang kebanyakan. Untuk itu ada uang. Untuk anakku tidak. Rukiah tidak bersekolah bukan salah saya. Tapi salah kakak. Berapa kali saya meminta supaya anak itu disekolahkan. Tapi kakak selalu menolak karena menurut kakak tidak baik anak perempuan tahu baca tulis. Bisa jadi jahat. Begitu kan? Menyekolahkan Samsul memang kewajiban saya. Bukan kewajibanmu. Kewajiban pamannya. Untung anakku perempuan. Jadi tak banyak tuntutannya. Tapi sekalipun anakku laki tak akan kusekolahkan. Orang sekolah tuh hina dan miskin. Yang kalau tidak punya kepandian tidak bisa cari makan. Anakku putri, bangsanya tinggi. Tidak perlu dia bekerja untuk cari makan. Biarpun dia bodoh, pasti banyak orang berbangsa dan kaya yang akan memilihnya karena darahnya. Anakmu tingkatannya cuma marah karena ibunya perempuan kebanyakan. Kalau tak pandai tentu tak laku dia. Terima kasih, Pia. Nyalakan lampu, Pia. Aku ambilkan korek api sebentar. Suamimu ada? Ada. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Datuk. Tidak usah. Kami hanya sebentar. Sebentar, Datuk. Bagaimana, Engku Rajab? Duduklah, Engku Datuk. Tidak usah. Saya datang untuk menagih piutang. Saya minta maaf. Berilah saya waktu. Waktu apa? Engku datang meminjam uang, saya bantu. Sekarang sudah waktunya untuk membayar, engku minta maaf. Apa pula caranya begitu? Ini tanda tangan engku, bukan? Betul, Engku Datuk. Tapi dagang saya sedang jatuh. Berilah saya waktu. Begini saja, Engku. Jangan kita bersilat lidah. Engku bisa bayar atau tidak? Kalau tidak, besok toko ini saya sita dan engku saya adukan. Tolonglah saya sekali, Engku Datuk. Kalau saya masuk penjara, toko saya disita. Bagaimana anak istri saya harus hidup? Itu bukan urusan saya. Tolonglah saya, Engku Datuk. Kasihanilah saya.
Kemana dia? Mengambil uang barangkali. Orang semacam ini, Datuk, harus ikhlasi. Guna-guna apa yang digunakan perempuan itu padamu sehingga kau begitu dikuasainya? Semua penghulu di padang ini berbini lebih dari satu. Cuma kau yang berbini satu. Yang itu lagi tidak diganti-ganti. Orang besar itu harus berbini banyak, biar kembang keturunannya. Hanya hewan yang punya banyak bini. Apa? Ampun, kata-kata apa itu Mahmud? Betul-betul sudah berubah kau sekarang. Sebentar lagi barangkali agamamu pun akan kau rubah. Saya harus pergi. Ada orang mengamuk rupanya. Jangan sekarang kau pergi. Jangan pergi, Paman. Saya takut. Tidak ada orang laki-laki di rumah ini. Hamzah kemana? Tak tahulah aku. Ada orang. Dari mana kau? Dari Tanah Lapang. Waktu sampai depan rumah, kedengaran bunyi ketuk-ketuk. Katanya ada orang mengamuk. Jadi kapan kau sempat membicarakan soal kemenakanmu? Saya kemari justru hendak membicarakan itu. Kasihan betul nasib anakku itu. Sudah tidak dipedulikan oleh pamannya, tak dapat pula dicarikan suami. Anak orang umur 12, 13, sekurang-kurangnya 14 tahun telah dinikahkan. Anakku hampir beruban, dia masih perawan juga. Punya saudara berpangkat tinggi, tak ubahnya aku bak anak dagang yang tak bersanak saudara. Tak diindahkan, tak diberi belanja. Sudahlah. Kepada siapa lagi aku mesti meminta Mahmud kalau tidak kepadamu? Tak usahlah kita bicarakan kalau kau tak punya uang. Biarlah Rukiah jadi perawan tua. Yang malu juga bukan cuma aku, kau juga. Seorang penghulu tak sanggup menyediakan kemenakannya suami. Berapa uang jemputan yang diminta? Sudah kukatakan 300. Apa tidak bisa kurang? 200 rupiah barangkali. Kalau akan dinikahkan dengan seorang tukang ikan, tak usahlah anakku disediakan uang jemputan. Aku tak mau anakku dinikahkan dengan sembarang orang. Baiklah. Apalagi yang dia minta? Sebuah arloji emas dengan rantainya, sebentuk cincin berlian, pakaian selengkapnya, sehelai kain Bugis dan juga kain batik Jawa, bendi lengkap dengan kudanya. Ya Allah, dari mana semua itu harus aku cari? Sudah kukatakan berkali-kali, kalau kau tak punya uang, tak usah kita bicarakan ini. Sudah, jemput ya. Siapa namanya? Sultan Mansur. Berapa uangmu tersedia? Ada 3.000 rupiah. Kalau segitu cukup. Kau tahu sendiri menyambut suami Rupiah kita perlu perabotan cukup. Rencanaku
Sekurang-kurangnya kelambu 3 lapis dari sutra. Bantal juga harus seragam dari sutra juga dengan bersulam benang makau. Pesta 7 hari 7 malam. Jangan lupa biaya arak-arakan pengantin dengan Gajah Medan. Keluarga dekat dan jauh jangan lupa diberitahu. Baiklah. Kerabat yang jauh biar saya yang tulis surat. Sedangkan yang dekat kau saja Hamzah yang beritahu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Rangkayu, pengurus Sultan Mahmud. Bagaimana? Sudah tertangkap? Alhamdulillah, sudah Rangkayu. Kau betul-betul tidak ada gunanya. Hampir saja perutku robek kena belati si Rajab setan itu. Orang gelap mata seperti itu tidak bisa dilawan, Datuk. Tenaganya tenaga setan. Lagi pula, gigi saya masih terasa sakit gara-gara ditempeleng Datuk tadi. Itu kan cuma pura-pura. Supaya anak Bagindo Sulaiman itu merasa berhutang budi padaku. Tamparan Datuk itu bukan pura-pura. Geraham hampir lepas, Datuk. Masuk. Buat mengobat gigimu. Saya berjaga depan, Datuk. Jaga jangan sampai kau dilihat orang. Baik, Datuk.
Sudah tidur? Sudah. Besok dia mau ke Gunung Padang sama kawan-kawannya. Ada apa? Makanya aku pulang begitu malam. Ada orang mengamuk. Rajab, pemilik toko di Pasar Gadang. Sudah tertangkap? Sudah. Ada 3 orang yang ia bunuh. Kenapa dia bisa jadi gelap mata? Ya, terlilit hutang. Sama siapa? Datuk Maringgi. Kalau kau ingin maju, dakilah bukit ini. Nanti kau akan sampai di Betawi. Jadi kau sudah melihat pembunuh itu? Bagaimana rupanya? Biasa, malahan kelihatannya dia baik. Dia menangis. Bagaimana orang seperti itu bisa jadi pembunuh? Dia gelap mata karena dililit hutang. Yang punya uang memaksa dia untuk segera membayar. Kalau tidak, hartanya akan disita. Dia minta diberi waktu. Tapi orang tempat dia meminjam uang itu tidak mau. Kejam sekali. Siapa orang itu? Datuk Maringgi. Pukul berapa Angku Muda saya jemput? Kira-kira pukul 12 lah. Baiklah. Kalau kupikir-pikir, pekerjaan polisi itu berat juga. Alah, soal polisi nanti saja. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tiar, baiknya kau itu buka toko kue saja di sini. Buat apa susah-susah masuk sekolah KWS di Betawi, iya kan? Aku akan pertimbangkan usulmu, Nur. Cuma aku khawatir toko itu bangkrut dalam waktu seminggu. Sebab semua kue aku yang makan. Aku sendiri sampai heran melihat perutku yang besar ini, Nur. Kalau kerunungkan peristiwa semalam, pekerjaan polisi itu memang berat. Sudahlah berbahaya. Mereka seringkali dimusuhi orang. Iya.
Tapi kalau kita baik pada rakyat, masa akan dimusuhi orang? Menjadi pegawai pemerintah, kita harus seperti mesin, mengerjakan apa yang patut dikerjakan. Tidak berat sebelah, tidak menaruh kasihan, dan tidak tergoda oleh uang atau pemberian yang lain. Ya, tapi apa masih ada orang seperti itu? Ya, dalam 100 susah ditemukan seorang. Aku heran mendengar percakapan kalian yang dibicarakan soal yang berat-berat saja. Kita kemari kan mau senang-senang. Betul. Nah, mari kita senang-senang. Lalu makan kue. Vin, kau ini bayinya dilemparkan ke dalam air agar dimakan buaya.